Nah, ini yang termasuk dosa besar itu adalah qatlun nafsi bighairi haq, membunuh orang yang tidak berdosa. Dua. Kemudian yang ketiga, yang namanya dosa besar itu melarikan diri dari medan jihad, ya. Ataupun tentara yang sudah ada di medan tempur, dia takut mati, dia melarikan diri, tidak mau menghadapi musuh. Jihad di jalan Allah, sudah terjun di medan jihad, tapi dia takut mati, ya. Jadi melarikan diri dari medan jihad. Ini yang pertama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah as-sarqah, pencurian. Ya, pencurian itu termasuk dosa besar. Pencurian. Yang termasuk di dalamnya perampokan. Lebih jauh lagi, kalau sekarang koruptor itu lebih parah. Ini termasuk dosa besar. Bahkan koruptor ini yang lebih bahaya, karena mereka itu juga dengan korupsi itu menghancurkan ekonomi negara. Itu kalau dalam kacamata itu termasuk pemberontak, identik dengan pemberontakan, karena akan menghancurkan negara. Semuanya pasti mati. Oleh karena itu RRC itu benar itu. Kalau koruptor itu dihukum mati, akhirnya ayunya masyarakat. Takutkan sekarang? Coba di Indonesia itu dilaksanakan satu saja, diterapkan hukuman mati bagi koruptor sambil ini apa namanya tadi as-sarqah, ya, pencurian, perampokan, korupsi dan sejenisnya, itu termasuk dosa. Saya khawatir juga para koruptor ini kalau tidak tobat nanti mati membawa dosa untuk hilang, ya. Mereka nggak tobat, keburu mati nggak tobat. Padahal dosanya di sini adalah dosa adami dan dosa kepada orang yang berdosa. Ini kalau dosa adami ini kan orang-orang yang berdosa kepada masyarakat, kepada bangsa Indonesia, kepada bukan orang, kepada suatu bangsa. Dia tobatnya baru akan diterima oleh Allah kalau sadar untuk bertobat. Kalau kekayaan ataupun kalau harta yang ia korupsi itu dikembalikan kepada negara, kemudian bertobat kepada Allah, itu baru diterima. Ya. Kalau masih ada yang disebutkan, walaupun sebagian mau dikembalikan, tetap saja dosa. Naudzubillah minna. Ya kalau dosa kepada Allah itu gampang, kita lihat istighfar, taubat, yang maunya untuk tidak pernah sholat, sholatnya tidak pernah bertong. Ini kan urusannya dengan Allah. Cukup saja langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau urusannya dengan manusia, di samping dia juga harus menyelesaikan permasalahannya dengan sesama manusia, lalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asli. Di Indonesia belum teratasi, mudah-mudahan teratasi banyak. Uang-uang kita, uang-uang rakyat, ya Allah, ngeri sekali. Ya. Kemudian zina, ya, perbuatan zina.
zina itu masya Allah. Kalau pembahasan kan boleh-boleh saja. Ya kalau untuk hukum nasional kita, hukum negara kita, zina itu termasuk delik aduan. Kalau tidak diadukan, ya polisi akan berbuat apa? Kalau dalam kesaksian delik aduan, kalau orang berzina tangkap, diadili. Kalau dibacakan ini sudah berapa Bu? Nah, sudah 5. Kemudian yang berikutnya adalah al-yamin wal-yamin. Sumpah palsu. Ini sumpah palsu. Saya khawatir sekali Pak. Anggota legislatif, ya, kemudian orang yang memegang jabatan eksekutif itu disumpah tidak? Semuanya disumpah demi Allah. Ya, disumpah di bawah Al-Quran. Mereka bersumpah karena sudah disumpah di bawah Al-Quran, kemudian ya mereka nyeleweng, ya, tidak melaksanakan tugasnya, menyalahgunakan jabatannya, digunakan untuk korupsi. Itu namanya mengingkari sumpah atau melanggar sumpah, termasuk dosa. Jadi sudah bisa kita baca siapa itu yang orang-orang yang melakukan dosa. Ini keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ke-6 ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah aklu amwalil yatama, memakan harta anak yatim. Ini kadang-kadang yang khawatir juga orang yang punya panti asuhan hati-hati, yang punya panti asuhan hati-hati, jangan sampai memakan harta anak yang yatim. Ya, itu perbuatan yang bagus. Tapi ada yang juga menyalahgunakan pekerjaan itu. Kalau makan sekedar itu, tapi kalau menggunakan itu pada asuhan untuk mencari kehidupan dirinya, itu naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan termasuk dosa besar. Nah ini kembali kepada kaum orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir. Mereka kafirkan semuanya. Mereka kafirkan. Orang yang berzina kafir. Kalau kafir itu melanggar. Orang yang mencuri kafir. Walaupun mencuri pisang, contohkan pisang, kafir. Halali terlalu kejam. Pendapat itu pendapat terlalu kejam. Ya untungnya yang namanya orang itu sudah dinampak di dalam sejarah. Di dalam sejarah sudah hilang faktor itu. Ya. Tapi kok masih ada itu yang muncul itu kecil-kecil itu sudah mengkafirkan orang. Padahal kawan-kawan itu sudah tidak ada. Ya sudah tidak ada. Sudah lama orang-orang saja. Ya. Nah, tadi asal muasalnya memudah-mudah mengkafirkan orang, umat Islam memecah belah umat Islam dengan cara yang demikian diawali dari kaum orang. Gak usah diwakili semacam itu. Ya karena kita mau itu dan itu yang sudah melakukan itu betul. Padahal bukan aplikasinya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya ukhuwah imaniyah, ukhuwah imaniyah kembali. Jadi lanjut begini Pak.
ketika umat Islam itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka kan yang penting itu nyawanya saja, hartanya ditinggal. Kadang-kadang pakaian hanya yang melekat di tubuhnya saja. Lari. Kalau tercatat kalau sedikit dibunuh, ataupun minimal dikembalikan ke Makkah. Oleh karena itu yang namanya hijrah itu bukan sebagai transmigrasi. Kalau transmigrasi mau bilang ke Sumatera, jual, dibawa ke sana. Mau transmigrasi ke Kalimantan, jual ke sini, bawa ke Kalimantan. Tapi hijrah itu tidak. Yang penting jiwa dan agamanya semua masalah harta ditinggalkan. Kemudian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika hijrah adalah krisis. Yang dihadapi oleh Rasulullah krisis yang dialami kaum muhajirin. Ya mayoritas umat Islam itu sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah ke Madinah baru Rasulullah SAW. Dihadapi oleh Rasulullah umat Islam. Ya. Kalau terutama kaum muhajirin mengalami krisis sandang, pangan, papan. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Sandang, pangan, papan krisis. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah hijrah. Kapan Rasulullah hijrah? Nah ini kita kadang-kadang sudah salah paham. Ya, hijrah Rasulullah itu bukan bulan Muharram. Yang namanya 1 Muharram itu adalah awal hijrahnya kaum muslimin. Awal hijrahnya kaum bulan Muharram. Sedangkan Rasulullah masih di Makkah. Sudah mayoritas umat Islam itu sudah hijrah ke Madinah, baru Rasulullah hijrah. Oleh karena itu menurut catatan sejarah Rasulullah SAW itu ada yang mengatakan baru sampai di Madinah. Ya, itu tanggal 23 Syawal. Ini mu'arif ataupun hadis saya yang pertama berkata seperti itu. Padahal perjalanan Makkah Madinah itu sekitar 8 hari. Ataupun barangkali maksimal 10 hari kata Rasulullah minum di 3 hari. Ya. Ya berarti kalau tanggal 23 bulan Syawal, Tuhan 10. Rasulullah kira-kira berangkat tanggal 13 bulan Syawal. Itu merupakan satu pendapat. Dan menurut pendapat yang lain, Rasulullah itu baru sampai di Madinah itu pada tanggal 8 bulan Rasulullah. Yang artinya Rasulullah itu sudah baru berangkat, ini sudah akhir Syawal ataupun awal bulan Maulid. Oleh karena itu Rasulullah patut menghadapi mereka itu, Masya Allah, krisis luar biasa. Sekarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bergerak cepat. Bagaimana mengatasi krisis? Ini ada yang namanya gerakan munafat, mempersatukan sesama orang, terutama kaum muhajirin dan kaum ansar. Diikat mereka itu mengandalkan juga Rasulullah gerakan mu'akhir, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Itu luar biasa. Rasulullah dalam menjelaskan krisis. Akhirnya kaum muhajirin setelah dipersaudarakan dengan kaum ansar, rumah tempat tinggal naik di rumahnya. Kemudian bagaimana kebutuhannya diberi, sandalnya diberi, itu kaum ansar. Oleh karena itu kaum muhajirin dan kaum ansar itu kemuliaannya seimbang. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan masuk ke dalam
keikhlasan luar biasa. Ya. Nah, ini kalau berkonsisten mereka itu dengan muasat untuk mengatasi krisis. Kemudian kalau berkonsisten kita itu beristighfar. Istilahnya begini, Pak. Dua keluarga, dua orang yang sudah dipersaudarakan itu, ya, nanti memunculkan hak waris antara keduanya. Umpamanya ada ini muhajir, ini ansar, sudah dipersaudarakan, ya. Kalau ansar tadi kan sudah memberikan jaminan tempat tinggal, pangan, sandanannya kepada orang muhajir ini. Kata Rasulullah supaya buat ikatan persaudaraan itu, kalau salah satu meninggal dunia, yang hidup berhak untuk mendapatkan warisannya. Ini ide Rasulullah SAW sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat An-Nisa ayat 11, ya, dan 12 serta 170 yang mengatur masalah warisan. Ini ide Rasulullah seperti itu, yang bisa dikatakan inilah ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu tetap berlaku sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat waris. Ya, inilah diikat dengan ukhuwah iman, ukhuwah iman. Kita masyarakat dalam agama namanya persaudaraan Islam atau persaudaraan Islamiyah dalam itu, ini dalam catatan sejarah Rasulullah mengaplikasikannya semacam itu. Ya, mengaplikasinya semacam yang kemudian Rasulullah di dalam ayat Al-Quran yang mengikat ukhuwah Islamiyah. Nah, ini sudah ada. Nanti bapak-bapak kemudian itu boleh membaca surat Al-Hujurat ayat 9, 10, 11, 12, 13. Yang antara lain juga dari isian dan supaya berbuat Islamiyah itu berlaku orang Islamiyah itu tetap utuh. Antara lain, ya, kelompok yang satu jangan sampai mencela atau menghina kelompok yang lain. Jangan mencari-cari kesalahan kelompok yang lain. Jangan sembrono. Jangan itu ini supaya tetap utuh yang namanya ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah Islamiyah. Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara. Dan banyak hadis yang mengatakan, ya, al-mu'minu lil-mu'min kana jasad wahid, antara orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh kepada satu, seluruh tubuh akan satu. Betul, Pak? Ya, kalau kita sakit kepala, seluruh tubuh merasakan, ataupun tangannya saja dari ya, kalau mau masyarakat kita ada kepala saja, tangannya ikut ngagoler, kakinya ikut ngagoler. Ini bahwa hubungan antara sesama mukmin itu kalau terjadi orang seperti satu seperti satu. Nah, inilah barangkali kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar betul yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijubit-jubitkan karena perbedaan pendapat, apalagi perbedaan penting, ya, perbedaan pendapat,
Sedangkan yang masalah hukum saja, jangan masalah itu bukan masalah lagi. Yang mereka para ulama juga ada yang berubah, ada yang di nggak berubah. Yang satu yang malah itu, yang satu tidak ya. Ya, yang satu partainya A, yang satu partainya B. Ini kan masalah dunia yang kalau partai itu masalah dunia yang teman sayang. Sekarang orang berpartai itu tadi jangan yang mempertahankan dulu. Sekarang mereka berpartai itu hanya untuk mencari bonus saja, anggota DPR untuk mencari bonus. Para pemilih misalnya ketika mendirikan partai, apa yang diperlukan? Itu. Ya, itu Pancasila benar. Ya, kalau masih ideologi Islam, mereka benar. Sekarang boro-boro tujuan menjadi anggota DPR lulus. Ya, ini untuk bilang. Ya mungkin ada benar dan langkah sekali. Ya kan lucu itu kadang-kadang partai yang berabad Islam nimbrung di situ. Ya, jadi kita kan bingung mau memilih partai yang mana dulu, mau memilih yang mana. Ketika kita pilih dalam pemilihan umum akan pilih siapa? Bingung juga. Walaupun ada partai yang bermasalah Islam, kemudian ada P3, ada PKB, ada namanya Islam. Tapi wakil-wakilnya kayak apa? Wakil-wakilnya kayak jadi membuat kita itu bingung. Ya, jadi partai tanpa perjuangan tentang ideologinya. Saya setuju dengan ideologinya partai. Perjuangan kita. Ya, Pancasila pertama kali perjuangan itu bukannya di luar cuma tunjangannya besar. Ya, umpamanya karena operasionalnya tinggi dan lain sebagainya. Wajar sekarang ada itu proses. Ya karena kekayaan negara ya untuk mereka saja. Nauzubillah min. Nah ini yang kemarin itu saya khawatir sekali, betul khawatir sekali. Yang manusia pecah belah kayak ini, negara rusak ya. Saya pikir generasi berikutnya kayak apa? Ya kita benar-benar mudah-mudahan sekarang ini betul-betul nanti memperjuangkan bangsa, mudah-mudahan negara, memperjuangkan ya kita doakan. Kalau masyarakat yang nanti luar biasa susah diomongkan. Baik, bapak-bapak, sekali lagi ukhuwah Islamiyah ini yang perlu kita pegang teguh. Ya, perbedaan pendapat boleh berbeda, perbedaan pilihan boleh berbeda, perbedaan orang boleh berbeda. Silakan saja. Tapi yang namanya ukhuwah Islamiyah itu yang menyatu, mestinya menyatukan mereka semua. Baiklah, waktunya sudah 9 habis. Ya, kalau saya ngomong